Ini masih tetap di sini. Baik, Ananda Soleh Soleha, Ustazah pakai video aja ya, karena waktunya sangat terbatas. Di sini Ustazah langsung ke materi kita aja. Materi kita hari ini kandungan surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu terdiri dari 8 ayat, termasuk surah Madiyah. Surat ini diturunkan setelah surah At-Talaq. Baik, surah Al-Bayyinah, Ustazah bacakan. Ayat 1 artinya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian ayat yang kedua, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Kemudian yang ayat yang ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Yang keempat, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kelima, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang keenam, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Yang ketujuh, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang terakhir, ayat ke-8, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Sini, surat ini menjelaskan tentang pernyataan dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Juga orang-orang musyrik penyembah berhala, bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan datang membawa Al-Quran kepada mereka, mereka terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Padahal Nabi datang itu sifatnya sesuai dengan sifat-sifat mereka kenal pada kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar, yaitu beribadah kepada Allah SWT semata dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah dengan meninggalkan semua agama mereka anut sebelumnya dan memeluk agama Islam. Artinya di sini, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama yang benar, yaitu hanya kepada Allah kita menyembah dan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akan tetapi orang-orang kafir tidak percaya sebelum datang bukti yang nyata. Kemudian mereka juga diperintahkan untuk menunaikan sholat pada waktunya dengan memerhatikan tata cara, syarat, dan rukunnya. Serta diperintahkan pula mengeluarkan zakat dari harta mereka untuk fakir miskin. Itu juga perintah dari Allah yang diutus kepada Nabi kita. Materi mentoring kita pada hari ini mungkin sedikit aja. Kita sambung nanti di materi berikutnya. Karena sifatnya video, takut terbatas waktunya. Jadi karena juga hari ini perdana, mungkin sekian aja dari Ustazah untuk materi kita mentoring pada hari ini. Senin depan kita sambung di masih materi yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.